Kalau kita alergi, Mas, Ya. kalau kita sesak, maka kita berikan obat anti alergi, gatal-gatal, antihistamin kita pakai. Kalau sesak, napas kita asma, kita berikan obat yang disebut aminofilin. Contoh, obat aminofilin biar lega napasnya. Nah, ketika saya mengalami hal yang sama bertahun-tahun, bersin-bersin, ini gatal ini, kemudian kadang sesak, asma, saya minum obat. Tapi apa yang kemudian saya lakukan? Karena capek minum obat, karena bikin ngantuk antihistaminnya, saya ngomong sama tubuh saya, mulai malam ini seluruh tubuh saya bebas dari gejala gatal-gatal, gejala alergi, napas saya selalu lega, dan apa yang terjadi? Hanya dalam tempo 14 malam saya mengatakan demikian. Dari tahun 1998 sampai sekarang nggak pernah muncul lagi. Tapi sekarang di dunia spiritual lagi-lagi pikiran seolah-olah di apa ya? Pokoknya Diabaikan. yang penting itu kesadaran gitu. Jangan hidup dengan pikiran aja, kesadaran gitu ya. Yang sadar itu Padahal siapa? orang nggak sadar kalau nggak punya pikiran bagaimana bisa. Ya bingung ya. Nah tapi aku yang menarik gini deh, Pak Wayan, dari Ya. obrolan kita tadi itu, eh kira-kira ya orang yang kemudian sudah dia tidak akan terlahir kembali itu kan ketika sudah memang benar-benar dia belajarnya udah selesai gitu ya, Ya. udah finish gitu. Nah dia akan menjadi apa saja sih Pak Wayan ketika dia sudah finish gitu? Utang pelajarannya. Dia nggak kan udah nggak lahir kembali di dunia ini gitu kan. Nah terus dia akan kemana gitu? Jadi apa gitu Dia maksudku? kalau dia nggak lahir kembali, berarti ada yang bertugas sebagai roh pembimbing di alam sana Hah? yang menemani roh-roh yang baru. Oh. Kan gini Mas Hendra ya. Ha. Kita punya sekolah nih. Oke. Ada yang kembali ke sekolah di apa namanya di musim pelajaran berikutnya. Ada yang kembali ke sekolah sebagai murid yang harus ngulang. Siap. Ada yang guru yang harus ngajar ulang, gitu. Kemudian ada juga yang datang ke sana reuni, ke sekolahnya reuni, udah tamat mereka. Nah, terus ada juga yang ke sana untuk bantu-bantu, ke sekolahnya bantu-bantu, nyumbang ini, nyumbang itu, balik lagi gitu. Terus ada juga orang yang nunggu di rumah. Jadi murid-muridnya datang dari rumah, pulang sebagai orang tuanya, dia ngajarin juga di rumah. Yeah. Ada PR nggak kamu di sana? Ada PR. Saya nggak ngerti nih PR begini. Minta ajarin. Tapi si orang tua nggak balik lagi ke sekolah itu. Kebayang maksudnya, Mas? Iya. Jadi ada roh-roh yang nggak balik ke sini untuk jadi apa? Untuk jadi pengajar di situ. Iya. Ini tugasmu gini. Oh ya, kalau gitu dia besok balik bawa PR-nya, homework. Nah, home itu kan ketika kita bilang pulang ke alam sana, berarti kan ketika pulang ke alam sana kan ada tanda petik orang tua di situ, atau guru di sana yang mengajarin kita gitu. Atau kalau orang tuanya nggak ngerti, didatangkan guru les. Artinya apa? Didatangkan roh matang yang bisa memberi pembimbingan. Apa yang harus dikerjakan di kehidupan berikutnya. Sesederhana itu, Mas. Iya. Makanya ada roh-roh pembimbing. Oke. Nah, karena Pak Wayan ini sebagai seorang dokter gitu ya, Iya. kita tahu di sistem pengobatan konvensional di samping kemudian tidak murah, juga ada risiko-risiko gitu kan. Nah, kita sekarang pengen geser ke tentang kekuatan pikiran dan keyakinan gitu. Mungkin nggak sih suatu hari nanti gitu Pak Wayan terjadi perubahan atau revolusi di dunia medis gitu, di mana yang tadinya kita bergantung kepada obat-obatan ya, dokter dan seterusnya gitu, tapi kemudian beralih ke pikiran dan keyakinan itu ternyata bisa menyembuhkan orang gitu. Kita tahu ada yang namanya apa sih kalau kita bilang dengan menggunakan sugesti aja gitu kan, ternyata bisa sembuh gitu kan ya. Itu tuh bagaimana Pak Wayan? Kalau kita bicara tentang obat, kan ada obat dari dalam dan ada obat dari luar. Selama ini kan kita banyak memakai obat yang diciptakan oleh kecerdasan di luar diri kita untuk menghasilkan obat-obat kimia. Tapi kan ada di dalam diri kita kecerdasan yang bisa juga memproduksi obat. Contoh nih misalnya,
begitu kita ketakutan, kita butuh pemicu jantung. Ya, kita butuh lari kan kita butuh pemicu jantung. Oke. Bisa kita dapatkan dari luar berupa kopi, misalnya kopi, atau ephedrine misalnya, atau adrenalin misalnya. Makanya dokter orang yang shock gitu misalnya, dia butuh jantungnya berdetak lebih kencang lagi, dikasih adrenalin misalnya suntikannya. Tetapi kan itu juga bisa diproduksi dari dalam diri oleh kelenjar yang disebut kelenjar adrenal. Nah, kapan dia akan memproduksi adrenalin? Ketika kita ketakutan, ketika kita merasa butuh kekuatan gitu. Berarti kecerdasan di dalam tubuh kita akan memproduksi zat-zat yang sama. Kalau zat-zat itu tidak bisa didapatkan di dalam, dia akan diproduksi di luar untuk dimasukkan ke dalam. Contoh insulin misalnya. Normalnya kan kita punya insulin untuk mengubah gula darah menjadi gula otot. Tapi kalau insulin di dalam gagal, dikasih insulin dari luar. Jadi kalau insulin di dalam sudah beres, insulin dari luar nggak perlu. Nah, hal yang sama terjadi dengan obat-obatan. Suatu ketika kalau semua orang sudah bisa mengembangkan kembali kecerdasan dalam dirinya sebagai alkemis, si ahli kimia, untuk menciptakan obat-obat dalam dirinya, dia sudah nggak butuh lagi. Contoh nih, saya baru menggunakannya satu aja. Ya, nggak tahu sekian abad ke depan mungkin kecerdasan manusia sudah lebih hebat lagi kan. Saya baru menggunakan 1 dan 2 kali pengobatan. Contoh gini, kalau kita alergi mas, kalau kita alergi, kalau kita sesak, maka kita berikan obat anti alergi, gatal-gatal, antihistamin kita pakai. Kalau sesak, napas kita asma, kita berikan obat yang disebut aminofilin. Contoh, obat aminofilin biar lega napasnya. Nah, ketika saya mengalami hal yang sama bertahun-tahun, bersin-bersin, ini gatal ini, kemudian kadang sesak, asma, saya minum obat. Tapi apa yang kemudian saya lakukan? Karena capek minum obat, karena bikin ngantuk antihistaminnya, saya ngomong sama tubuh saya, mulai malam ini seluruh tubuh saya bebas dari gejala gatal-gatal, gejala alergi, napas saya selalu lega, dan apa yang terjadi? Hanya dalam tempo 14 malam saya mengatakan demikian. Dari tahun 1998 sampai sekarang nggak pernah muncul lagi. Keren. Artinya saya nggak butuh obat itu lagi. Gitu. Dulunya saya butuh. Kenapa saya nggak butuh obat lagi? Bukan berarti obatnya saya nggak pakai lagi. Di dalam dia diproduksi. Karena kan tubuh kita ada dualitasnya. Dia bisa memproduksi histamin, dia bisa memproduksi antihistaminnya. Itu pada saat bilang seperti itu pakai ucapan keluar. Ucapan. Nah, dalam kondisi gelombang otak yang bagaimana sih? Supaya karena Pak Wayan mungkin ngobrol seperti itu, bilang seperti itu, memberikan instruksi seperti itu, sadar bahwa yang ngobrol itu adalah bosnya mungkin ya. Terus tubuh nurut gitu. Tapi kan itu nggak bisa juga. Terus kemudian orang kadang udah nyoba, aku kok masih tetap sakit gak sembuh-sembuh gitu. Itu yang bikin cepat terjadi sama enggak tuh apa? Maksudku begitu Pak Wayan. Waktu itu saya hanya punya keyakinan aja sih Mas Hendra. Bahwa oh ya kenapa saya nggak pakai ini aja ya? Ya pakai itu aja. Saya santai kok Mas Hendra, sambil tidur-tiduran, nggak kayak meditasi gini-gini, nggak pakai tidur-tiduran aja sih. Kadang saya tidur begini, terus saya ngomong, saya mengatakan mulai malam ini seluruh tubuh saya bebas dari gejala alergi, bersin-bersin, napas saya selalu lega. Sambil saya visualisasikan saya lagi bersih-bersih rumah berdebu gitu. Hilang aja dia sih. gitu. Ya. Yang aku sering kualami itu, nanti aku akan ketemu banyak orang di sana, tak setel dari jarak jauh, nanti akan begini. Itu sering terjadi juga sih Pak Wayan. Saya ketemu Mas Hendra di Ngaji Rasul kan saya panggil juga. Oh gitu? Keren. Nah, bagaimana Pak Wayan bisa menjelaskan tentang placebo effect gitu, atau efek placebo gitu? Contoh misalnya, kadang kalau kita main ke guru spiritual itu dikasih air gitu Pak Wayan ya. Dikasih air, terus kemudian diminum, tiba-tiba sembuh gitu. Model-model kayak gitu tuh penjelasan ilmiahnya bagaimana sih Pak? Karena begitu begitu pikiran kita meyakini, maka kecerdasan di dalam sel-sel tubuhnya akan ngikut.
Nah, ketika dia ragu-ragu, misalnya begini. Pikiran itu kan si alkemis, Ya. si ahli kimia. Oke. Tubuh ini asisten apotekernya. Ya. Sel-sel tubuh asisten apotekernya, organ-organ itu. Oke. Tubuh sendiri adalah apoteknya. Kemudian si apoteker ini menerima resep. Buatkan resep ini untuk kesembuhan si ini gitu. Terus dia ragu-ragu dengan apa yang ditulis sama dokternya. Karena dia ragu-ragu kan jadi bener nggak sih ini gitu kan. Tapi begitu dia yakin, ya udah ini pakai obat. Lalu si alkemis si tubuh akan menciptakan obat itu tanpa diganggu lagi oleh keraguan si pikiran. Nah, itulah efek keyakinan itu. Jadi yang menyembuhkan itu adalah tubuhnya sendiri. Tubuh yang tidak diganggu oleh keraguan pikiran. Ya. Makanya sering saya bilang, kalau kita sudah berdoa, jangan ragu lagi. Kan banyak orang begini kan, saya sudah 14 malam loh mengatakan begini, tapi kok begini? Nah, kata tapi itu sudah membuat keraguan. Betul nggak? Tapi kok saya nggak sembuh-sembuh? Lah, si tubuh mendengar lagi, saya nggak sembuh-sembuh. Iya sih. Mau Ya kan? berdoa berapa kali, pikirannya banyak ke arah situ, ya itu yang akan terjadi gitu. Karena pikiran yang dominan gitu kan juga esensi dari doa kan itu juga Iya, gitu. betul. Tapi yang menarik begini deh, ini mungkin untuk menutup segmen ini Pak Wayan. Ada temanku itu dia menyadari bahwa aku adalah Tuhan untuk semesta kecilku gitu. Yang paling berkuasa terhadap pikiran, perasaan, tindakan itu bisa diperintahkan dia melalui kesadaran rohku, sudah ada roh sang kecerdasan tak terbatas tadi di dalam diriku gitu. Nah, tools bagi roh itu untuk memerintah itu namanya mulut gitu. Karena di situ ada energi penciptaan gitu. Sehingga dia mau ada apa aja selalu nginstruksikan. Aku pokoknya mau itu deh, mau rumah itu deh. Aku pokoknya mau itu deh. Caranya gimana? Nggak mau tahu. Pokoknya. Nah, itu menurut Pak Wayan bagaimana penjelasan ilmiahnya kenapa kok juga bisa sering terjadi gitu? Dia sering gitu Pak Wayan. Gimana? Pertama, mulut bicara kan karena pikiran. Karena pikiran ya. Pikiran kan mengandung kecerdasan. Ketika kecerdasan mewujud, maka dia menjadi energi. Betul nggak? Ketika kecerdasan semesta menunjukkan kemampuannya untuk mencipta, maka dia jadi energi. Ada energi cahaya, ada energi suara, ada energi elektromagnet. Masih ingat ya? Energi cahaya, misalnya nih, dengan kecerdasannya Mas Hendra ingin mobil. Nah, dengan energi ketika menunjukkan kemampuan, dia menjadi energi cahaya. Bagaimana implikasinya? Mas Hendra dengan cahaya mata akan bahagia dengan mobil yang Mas Hendra inginkan, betul nggak? Pasti ada pancaran mata kita untuk yang gitu. Itu energi cahaya, udah menyatu dengan apa yang kita inginkan. Kemudian energi suara, kita ngomong dengan mulut. Pokoknya saya pingin kamu, apapun caranya, kamu harus ada bersamaku, mobil ini gitu misalnya. Itu udah energi suara kan. Energi elektromagnet bagaimana? Kita dekat-dekatin dah mobil itu, rasakan getarannya gitu. Nah, setelah ketiga energinya connect, dia akan mematerialisasi, mewujud. Jadi semuanya bermula dari kecerdasan pikiran kita. Energi dulu ya. Kecerdasan dulu. Kecerdasan lewat pikiran kemudian mewujud menjadi energi cahaya mata, ketertarikan kita pada mana maksudnya. Materi. Nah, energi cahaya energi cahaya di mata menjadi visualisasi, Mas. Energi cahaya di suara menjadi apa? Afirmasi. Jadi energi elektromagnet menjadi apa? Attraction kita, tertarikannya. Gitu. Jadi rahasia magnet rezeki itu dari dalam sebenarnya. Nah, elektromagnet kan magnet. Iya. Oke. Menarik. Oke, teman-teman, Pak Wayan minum dulu, break dulu Pak Wayan ya. Nanti Pak Putu dikasih tahu aja kamarnya dulu biar langsung ke sini gitu Pak Wayan. Biar kita bisa lanjut. 916 ya? Ganti. 916 sih kamarnya. Gimana teman-teman, lanjut Pak Wayan ya? Bentar ya, saya kasih tahu ini. Iya. Aduh.
sip. Lanjut katanya. Oke, lanjut. Oh, semangat semua nih. Ayo. Boleh, ayo. Pertanyaan dong buat temen-temen. Yang nge-give dari tadi makasih banyak ya. Oke. Lanjut semua Pak Wayan katanya. Oh ya. Datang ya nanti Pak Wayan ke mana? Ke Boyolali, datang semua teman-teman ya. Dokter Wayan Mustika, ada Guru Gembul, ada Pak Ahmad Kojim, ada Bah Gatot, Bos Niko, nanti satu panggung semua deh. Diramu bakal keren itu ya. Oke, teman-teman antusias luar biasa Pak Wayan. Amin. Sip. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Oh enggak lah. Kita habis ini ngobrol soal meditasi ya teman-teman ya. Kita habis ini ngobrol soal meditasi dan lain-lain ya. Iya, narasumber keren-keren semua yang di Boyolali nanti. Pastilah ya. Oh, ada Siwa Ambara juga nanti di Boyolali. Lupa aku nggak ngasih tahu ya. Ketagihan materinya Pak Wayan semua kan ya. Daging semua. Ini banyak Pak. Iya. Oh, tentang roh leluhur ya. Oke, bisa deh. Orang kalau tentang roh leluhur nanti aku ada bahan pertanyaan buat Pak Wayan nanti. Ikutin aja dulu. Ini keren-keren hari ini. Keren-keren lah ya. Bener katanya Kang Abu kan ya. Wah, jos. Kang Abu masih di Australia, tanggal 19 dia mau ketemu Pak Wayan lagi di Bali. Thank you ya teman-teman yang sudah mendoakan kita semua, mendoakan saya dan tim Pak Wayan sehat semua ya. Terima kasih banyak. Oke, siap. 1, 2, go. Baik Pak Wayan, masih tentang pikiran dan kesadaran gitu. Iya. Pertanyaan mendasarnya, bisa nggak pikiran dan kesadaran itu menciptakan jembatan antara realitas fisik dan realitas astral atau dimensi lain gitu? Itu Pak Wayan. Iya. Ya, kalau kita bicara tentang posisi pikiran, Mas Hendra ya, karena di sana ada energi. Iya. Kita balik lagi ke sini. Kecerdasan, energi, materi. Oke. Kecerdasan itu adalah sesuatu yang maha gaib. Pikiran atau energi itu adalah di antara dua-duanya. Oke. Disebutnya gaib, tapi sebenarnya ada, sehingga bisa diukur pikiran kita. Lalu tubuh fisik adalah materi yang real, nyata. Sehingga pikiran adalah jembatan antara ruh dengan tubuh fisik ini. Jadi pertanyaan Mas Hera tadi, apakah dia bisa menjembatani? Tentu saja bisa. Menjembatani skala dengan niskala. Nyata dengan gaib. Ya, itu memang fungsi pikiran kita. Fungsi pikiran kita. Makanya kita gunakan untuk apa? Gitu. Pikiran kita bisa kita bawa untuk menemui catatan-catatan dari masa lampau yang tersimpan pada tubuh kita. Makanya banyak orang bisa membaca DNA. Juga bisa dipakai untuk membaca masa depan dari DNA. Contoh misalnya, ketika ada ibu-ibu hamil, anak ini akan menjadi anak yang Down syndrome apa tidak, itu bisa diperiksa dengan mengambil sel-sel yang ada pada air ketuban gitu misalnya. Nah, dari situ kita paham pikiran ini bisa meramalkan masa depan, bisa melihat masa lalu, bisa melihat yang tak terlihat, itu makna-makna misalnya, atau bisa melihat alam-alam lain, bisa. Gitu. Kita sudah diberi tools, cuman belum kita maksimalkan, optimalkan kerjanya. Gitu. Luar biasa pokoknya. Banyak keajaiban pikiran yang sebenarnya kita tidak mau mendalaminya ya Pak Wayan. Ya. Kesulitan-kesulitan. Itu mungkin terjadi karena kita tidak tahu keajaiban-keajaiban pikiran itu tadi ya. Iya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, soal meditasi nih Pak Wayan. Aku tuh punya sahabat yang ketika dia meditasi, dia selalu mengalami soal out of body experience gitu Pak Wayan. Out of body experience.
Nah, itu tuh tiba-tiba keluar gitu, terus melihat tubuhnya yang sedang duduk bersila, melakukan meditasi, melihat sekelilingnya gitu. Itu sebenarnya apa yang terjadi gitu Pak Wayan dengan fenomena seperti itu gitu. Ya, tentu ada dua, Mas. Apa pikirannya yang menggambarkan itu? Oke. Atau gambaran itu ditangkap oleh pikirannya? Ya, kan ada dua itu. Iya, iya, iya. Ada pikiran yang menggambarkan apa yang dia ingin gambarkan, Oke. atau gambaran yang tidak dia ketahui itu ditangkap oleh pikirannya. Oke. Nah, ini kadang-kadang sering membuat kita bingung. Seperti cerita-cerita reinkarnasi itu kan, yang dianggap, wah ini anak ini menghayal nih, padahal walaupun dia masih anak kecil. Tapi bagaimana membuktikannya? Diperiksa. Nah, pemeriksaan itulah yang perlu dilakukan. Kalau kita misalnya zaman orang dulu Mas ya, di Kuta, di Bali nih ada banyak orang yang bisa kayak gitu. Dia membayangkan, dia out of body experience, membayangkan di sana di rumah ini sedang terjadi begini. Oke. Lalu dia buktikan sendiri ke sana. Oh benar apa yang dia lihat, walaupun dia nggak pernah ke sana. Itu contoh pembuktiannya. Tapi kalau kita langsung meyakini bahwa, oh rumahnya begini, rumahnya posisinya menghadap ke sana, tapi dia nggak pernah membuktikan langsung ke sana, bisa jadi dia menghayal. Ya, kalau saya sering ketemu orang-orang yang punya kemampuan begitu, Mas. Dia pergi ke rumahnya orang, tapi kemudian dalam out of body experience-nya, tapi dia nggak pernah ke sana sebenarnya. Dilihat buktinya benar. Oh iya beneran ini itu. Dan itu memang nyata dalam arti Ya. ada ini kita confirm. Nah, model saya misalnya kan suka confirm gitu, Iya, Mas. iya, iya, iya. Memang benar ada di sini ada begini. Oh iya dia bilang gitu. Cuman saya nggak tertarik memang di dunia itu. Karena nggak tertarik ya buat apa juga di situ lama-lama kan gitu. Iya, bener juga ya. Buat apa mau terlalu banyak mempelajari alam-alam yang tidak kelihatan, yang kelihatan aja udah cukup banyak kita nggak paham gitu. Betul. Nikmati aja dulu yang kelihatan gitu. Iya, iya, iya. Nanti setelah kita mati kan banyak di alam sana yang bisa kita lihat lagi gitu. Tapi Pak Wayan sendiri tiap hari mesti selama 1 kali 24 jam itu pasti meluangkan waktu untuk meditasi kan? Oh ya. Iya, iya. Tapi meditasi saya macam-macam sih Mas. Nah, itu tuh yang perlu di-share ke teman-teman gitu. Meditasi saya nggak harus begini, teman-teman harus begini. Ya, nggak harus begini diam gitu. Nggak, saya bisa ke pantai, diam sebentar begini, dapat ilmu gitu. Oh, Dapat karena ilmu. atensinya ke pengetahuan gitu ya. Dapat ilmu, apapun bisa lihat sebentar gitu. Atau misalnya orang lagi meeting kemudian bertengkar. Iya. Kemudian saya berada dalam pertengkaran itu, pertikaian, perdebatan itu. Tiba-tiba, wah, berada dalam kesadaran yang lain misalnya. Saya diam. Lalu saya ketawa. Ketawa kenapa? Ketawa dalam hati. Ketawa kenapa? Apa sih yang mereka pertengkarkan? Gitu. Karena saya ambil kesadaran yang lain. Kalau saya ikut dalam kesadaran yang biasa, nanti saya mungkin ikut bertengkar sama mereka. Itu contoh. Atau kalau saya nyapu, ya saya meditasi. Meditasi menyapu, nanti dapat pengetahuan gitu. Oh ternyata kalau kita nggak menyapu, rasanya rumah itu gimana gitu ya. Gitu. Tapi kalau pikiran kita nggak sapu, kenapa kita senang ya? Contoh nih, pikiran kita penuh dengan sampah kemarahan, sampah emosi, sampah iri hati. Kok kita senang? Sementara rumah kita senang melihatnya bersih. Itu saya diajarkan. Kalau kamu senang melihat halaman rumahmu bersih, kenapa kamu nggak senang melihat halaman batinmu juga bersih? Gitu. Contoh. Oh iya ya. Gitu. Jadi semacam bahan-bahan perenungan gitu. Kasihnya demikian gitu. Kayak gitu sih Mas. Tadi kan kita sempat ya Pak Wayan mengatakan bahwa memberikan instruksi kepada tubuh gitu yang tadinya sakit menjadi tidak sakit gitu ya. Nah Pak Wayan, karena Pak Wayan itu penulis buku Kandapat gitu ya, salah satu orang yang bisa menjelaskan eksistensi sedulur papat Kandapat itu secara ilmiah itu selama ini orang yang saya jumpai hanya Dr. Wayan Mustika gitu, yang tadinya kalau orang Jawa mengatakan kakang kawah adi ari-ari itu realitas materinya benar-benar ada,
dan itu yang kemudian membantu kita keluar dari rahimnya ibu, perutnya ibu begitu. Dan setelah kemudian kita terlahir, yang tadinya materi itu ada kemudian dipendam, tidak ada, tapi menjelma menjadi energi yang kemudian itu kekal menjadi tanah, angin, air, api begitu. Ya. Dan itu sebenarnya ketika kemudian masih kita akui eksistensinya, itu bisa diajak komunikasi gitu, kita sapa, tergantung atensi kita mau disuruh bantu dalam hal kecerdasan kah, kerezekian kah, kesaktian, atau mungkin yang lain-lain gitu. Nah, yang saya ingin perdalam adalah sambil teman-teman nanti kalau pengen beli buku Kandapat silahkan bisa lebih detail di situ. Nah, yang ingin saya pengen perdalam adalah pengalaman memerintahkan Kandapat apa saja yang kemudian itu terjadi dalam dirinya Pak Wayan Mustika, Pak Dr. Wayan Mustika, yang mungkin itu bisa diterapkan ke teman-teman gitu. Karena saya setelah ketemu sama Pak Wayan, saya malam hari sering ngomong sama sedulurku gitu, Kakang Kawah Hadiari, terima kasih telah menjaga jiwa ragaku selama ini gitu. Aku minta tolong ya nanti bangunkan tepat jam 5 pagi gitu. Dan selalu terjadi gitu. Tubuhku aku makan yang nggak bener, saudaraku aku makan yang nggak bener hari ini, tolong yang nggak kamu butuhkan dibuang aja segala macam. Itu selalu sering saya mengalami hal seperti itu. Saya pengen ini diperkuat lagi Pak Wayan gitu, sehingga kita nggak butuh kodam-kodam yang lain di luar gitu. Contoh gini Mas Hendra, kan sudah dibahas dulu ya bahwa ketika saudara empat kita itu kemudian menyebar energinya kemana-mana menjadi padat, pertiwi, cair, air, ya termasuk air danau, air samudra dan seterusnya itu, menjadi hutan, menjadi gunung dan seterusnya. Berarti energi saudara empat kita itu menjaga kita di gunung, di hutan, di laut, betul nggak ya? Iya benar. Kalau di gunung berarti pasir-pasir lahar itu juga ada energi saudara empat kita di situ, karena dia bagian dari pertiwi. Pasir-pasir saudara empat kita itu kemudian menyatu dengan kita menjadi apa? Menjadi rumah kita. Kan karena pasir-pasir gunung itu kan jadi dinding-dinding rumah kita. Dan dengan menjadi dinding ini, dia melindungi kita. Betul nggak? Iya. Itu yang pertama. Benar. Lalu, apa yang kemudian kita perlakukan kepada mereka? Contoh nih, ada saudara empat kita datang melindungi kita sebagai dinding-dinding rumah kita. Mereka berasal dari gunung-gunung, lahar-lahar, dan seterusnya. Pasir, semen, atau bahkan menjadi bambu-bambu, kayu-kayu. Dia melindungi kita. Dulu dia melindungi kita dalam rahim ibu, sekarang dia melindungi kita sebagai rahim rumah, tanda petik. Nah, lalu apa yang kita lakukan kepada dia seringkalinya? Di rumah kita banyak bertengkar. Kita masuk, kita mengeluarkan energi suara kita berupa pertengkaran. Terekamlah di situ. Energi iri hati terekam di situ pada mereka, pada dinding-dinding rumah kita, pada kayu-kayu itu. Vibrasi, frekuensi pikiran kita yang penuh energi-energi buruk, kemarahan, disimpan sama mereka. Lalu kita berharap mereka memberi kita rasa nyaman di rumah. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Makanya kalau kita percaya mereka juga saudara empat kita yang sedang mendekat kepada kita menjadi rumah itu, air itu yang kita minum jadi rumah kita, sumur kita. Hormati mereka yang juga menjaga kita sekarang di rumah jadi air. Dengan cara apa? Setidak-tidaknya pancarkan vibrasi kita kepada mereka yang positif. Ajaran agama kan sudah mengajarkan demikian. Karena apa? Kan katanya kita punya kekuatan. Kalau kekuatan kita gunakan untuk memancarkan energi negatif ke rumah kita, itu kan menyebabkan rumah menjadi rumah yang tidak sehat lagi. Lebih ke dalam lagi Mas Ita. Lebih ke dalam lagi itu rumah kita yang ini, yang tubuh fisik ini. Karena di sini saudara empat kita itu tetap juga ada. Menjadi materi padat berupa tubuhnya, cair, udara di sini, panas tubuh kita. Nah, panas tubuh ini kan melindungi kita juga. Kalau ada kuman-kuman dia demam. Nah, cair membuat kita bisa hidup. Kalau kehilangan cairan kita mati. Udara sama. Sehingga mereka dikelola oleh saudara empat kita yang ada di dalam diri kita. Jantung, paru-paru, dan sebagainya. Pertanyaannya tuh begini Mas Hendra. Kalau Mas Hendra adalah tim saya.
Tapi saya nggak pernah berterima kasih sama Mas Hendra. Nggak pernah memberikan reward kepada Mas Hendra. Lama-lama Mas Hendra mau nggak kerjasama lagi sama saya dengan baik? Nggak mau. Nah, banyak orang minta kesembuhan pada tubuhnya, ya, tapi tak sekalipun kita berterima kasih sama dia. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Karena kemarin lagi nge-layout ulang buku Rahasiamu Rahasiaku, Al-Insan Siri'a wa Ana Siruhunya. Diingatkan lagi di bagian itu. Saya masuk ke meditasi di situ untuk meminta maaf dan berterima kasih kepada seluruh tubuh saya. Karena apa? Saya bahkan nggak pernah berterima kasih kepada paru-paru saya. Yang tanpa kerjanya, nggak sampai 5 menit dia nggak bekerja, mati saya. Nggak pernah saya berterima kasih sama dia. Saya nggak pernah berterima kasih pada jantung saya. Semenit aja dia nggak mau memompa darah, mati saya. Bener nggak? Nggak berterima kasih pada lever saya. Nggak berterima kasih pada lambung saya. Lalu ketika ada masalah, saya minta tolong. Bagus nggak itu, Mas? Aduh, itu relate banget sih. Jadi orang minta doa, minta kesembuhan, tapi nggak pernah berterima kasih ketika lagi dijaga kesehatannya. Betul. Kacau ini kita semua. Nah, itu saya merasa malu kemarin pas ngetik itu. Aduh, iya ya, gitu. Bahkan sudah diberi hidup aja kita nggak berterima kasih. Sama nafas. Sama nafas. Mas, menurut Mas Bali itu indah nggak? Indah. Jawa indah nggak? Indah. Dunia ini indah nggak? Indah. Cahaya matahari indah nggak? Indah. Tapi kalau kita nggak punya mata untuk melihat itu, apa yang kita katakan indah? Iya, Pak Wayan. Tapi pernah nggak kita pegang mata kita, terima kasih ya, denganmu aku melihat keindahan. Burung berkicau indah. Suara debur ombak indah. Tapi pernah nggak kita berterima kasih pada telinga kita? Ya? Nggak pernah. Ujug-ujug kemudian kita minta tolong ke dia. Nah, meditasi sederhananya nggak usah lah yang serem-serem dulu. Cukup duduk hening, berterima kasih kepada seluruh bagian dari tubuh kita. Itu aja dah. Supaya kita menghargai mereka. Nanti kalau kita menghargai mereka sebagai karyawan kita, staf kita, jangan heran. Nanti dia akan begini, udah apa Mas? Gitu. Terima kasihnya cukup lewat mulut dan perasaan aja? Ya. Tidak perlu diwujudkan ke yang lain gitu? Ya, kalau kita mandi kan kita kasih terima kasih. Iya. Saya pernah ngobrol di luar ini sih, nggak in frame gitu dengan ayah guru Saiful Karim gitu. Oh ya. Jadi yang salah satu cara atau salah satu tips yang beliau bagi supaya senantiasa sehat, kaki nggak linu-linu segala macem gitu, selalu mengucapkan terima kasih kepada lutut sambil diusap-usap. Persis. Gitu ya. Memang gitu. Ya itu saya praktekkan terus tiap hari Wayan. Nah kemarin saya diare Mas Hendra, nggak tahu penyebab diarenya apa gitu. Padahal saya harus podcast gitu kan. Saya diare gitu. Apakah saya harus marah pada diare? Terus saya ngomongnya gimana? Aduh, berarti kemarin saya salah makan ya? Oke, makasih. Kalau kamu mau buang dah. Ya, maafkan saya memberikan makanan yang nggak sehat kemarin, nggak apa-apa. Terus malamnya hari Rabu demam, 38,5. Saya maunya minum obat kan, supaya demamnya turun kan karena mau persiapan hari ini dan seterusnya. Tapi saya nggak minum obatnya. Pas saya tidur saya bilang, makasih, terima kasih sudah demam. Berarti lagi ada masalah nih di dalam. Tapi cepat beresin. Cepat beresin supaya demamnya nggak berlanjut. Nah, akhirnya apa? Besok paginya demamnya hilang. Demamnya hilang, semuanya beres gitu. Lambungnya malam itu tembus perih banget. Saya pegang lambung saya. Maaf saya ngasih kepedesan tadi, maaf. Saya ngomong gitu, hilang dia gitu. Nah itu kan untuk tubuh, Pak Wayan. Nah cara kerjanya kan dapat atau sedulur kita itu tadi gitu ya. Kamu nyebutnya sebagai sedulur yang sejati gitu ya. Bagus sejati, tulus tanpa cacat gitu ya. Itu cara kerjanya untuk disuruh bantu soal kerejekian supaya kita banyak peluang gitu, nyari apa-apa serba mudah gitu. Itu bagaimana nginstruksikannya dan cara kerjanya? Pertama, kenali juga bahwa saudara 4 kita yang ada dalam diri kita itu juga ada pada diri orang lain. Oke, sip. Kalau kita ingin minta tolong kepada dia,
minta tolong juga kepada orang lain. Tidak mungkin kita minta tolong pada saudara empat yang ada pada diri kita sambil membenci orang-orang lain. Karena di dalam mereka juga ada saudara empat yang sama. Gimana caranya coba? Terhubung ya Pak Wayan ya? Terhubung. Satu kesatuan gitu. Nah, makanya agama sudah mengajarkan kita untuk baik kepada orang lain, ramah kepada orang lain. Karena apa? Koneksinya bagus. Contoh misalnya, ini instalasi listrik di rumah saya bagus. Kabelnya bagus, lampunya bagus, saklarnya bagus, semuanya bagus. Tapi kemudian instalasi kabel yang nyambung dari rumah saya ke gardu nggak bagus. Connect nggak dia? Nggak bagus. Anggaplah dia nggak bagus sambungannya. Mungkin dia sebagus apapun instalasi di rumah saya, listriknya kededet gitu. Jadi koneksi kita dengan saudara empat kita dalam diri kita sendiri yang bagus, tapi dengan orang lain nggak bagus kita sama aja. Makanya agama mengajarkan kita baik kepada orang lain, baik kepada seluruh lingkungan kita gitu. Sesederhana itu Mas. Nah terakhir di segmen ini kira-kira bisa nggak saudara empat tadi itu mengawal kita pada saat kita akan berpisah dengan jasad atau kematian tadi itu, bisa ngantar kita, itu bisa apa enggak? Iya Mas, karena dalam ajaran Kandepat ada yang disebut Kandepat Atma. Di ajaran Kandepat Atma itu saudara kita itu ada yang kemudian berubah nama menjadi Suratma. Sang Suratma itu yang mencatat karma-karma wasana kita, sekretaris kita untuk mengingatkan kita nanti apa itu kesalahanmu. Ya ini yang kita nanti baca di ruang yang saya sebut ruang kontemplasi tadi itu. Sang roh ketika keluar dari tubuh fisiknya masuk ke ruang kontemplasi, dia mengingat catatan-catatan itu. Sang Suratma. Kemudian Sang Jogor Manik yang menyimpan benih-benih penting. Benih-benih penting dari kehidupan demi kehidupan yang akan dibawa lagi. Kemudian Sang Daurakala yang akan membuka pintu untuk melihat waktu. Kala itu waktu artinya membuka waktu semasa kehidupannya yang terakhir ini. Kemudian Sang Mahakala. Ya. Sang Mahakala itu artinya pintu yang lebih besar lagi. Jadi ketika dia kontemplasi dibukakanlah pintu masa lalu, pintu masa kini dan pintu masa depannya. Sehingga dia tahu, oh ini saya salah. Seharusnya saya nggak begini karena di masa lalu saya ada urusan ini dan seterusnya. Itu yang menemani kita ke alam sana. Nah, kira-kira seperti itu.